dulu. Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC ya. ILC adalah iCommunity Level Up Club ya. Itu adalah sebuah program yang diadakan oleh iCommunity. iCommunity ini adalah sebuah platform ataupun sebuah komunitas ya, dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network ya. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Kenapa demikian? Karena saya melihat di luar sana juga ada tagline tuh ya. Your network is your network. Ya, jaringan Anda adalah aset Anda, teman-teman. Ya, benar aja sih, ya tagline itu nggak ada yang salah gitu ya. Tapi kalau saya berpikir seperti itu, artinya saya hanya untuk memperbesar diri saya dong, ya. Nah, disinilah makanya saya pengen ciptakan sebuah komunitas di mana kita bisa saling berbagi nih, ya. Makanya saya sangat mendorong teman-teman untuk saling bisa kenalan, ya, memperkenalkan diri, memperkenalkan bisnisnya, ya, supaya siapa tahu kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling berbagi relasi, dan ya untuk memperbesar rezeki, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Juanda Rovelim. Ya, saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO di PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan Game Card. Ya, Game Card ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan e-course digital marketing dengan permainan kartu. Ya, sehingga Anda bisa belajar digital marketing bersama keluarga, teman, ataupun rekan-rekan di kantor Anda dengan cara yang menyenangkan. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com dan ke kaflingsolusidigital.com. Nah, itu sekilas tentang saya. Di sini saya akan berperan sebagai moderator ya untuk bro saya. Beliau adalah seorang pengusaha yang luar biasa ya. Kita bisa dibilang adalah juragan ya. Kalau lihat di statusnya juragan kos-kosan gitu ya. Beliau itu telah membimbing ya. Beliau telah membimbing ratusan pengusaha kos-kosan untuk bisa scale up kos-kosannya. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan sharing-sharing nih ya, sharing-sharing dan berdiskusi ya. Kita akan sharing-sharing dan berdiskusi dengan bro saya, bro kita semua, yaitu Bro Iwan Kenrianto. Beliau adalah co-founder dari Papikos dan youkbusinesskos.com. Silakan, Bro. Halo, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di webinar malam ini ya. Thank you juga buat Bro Juanda dan tim iCommunity yang sudah invite kita juga dan tentunya sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti webinar yang keren ini ya. Nah, saya juga bingung sih waktu diminta share, saya juga nggak disuruh buat materi. Jadi saya pikir hanya discuss saja, jadi saya nggak ada bikin materi sama sekali gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau discuss atau tanya ya. Mungkin kalau mau nanya guest house nanti lebih ke Bu Prisil kali ya. Ya, Kan ya. kalau ini kan dia lebih paham ya. Kalau saya pribadi jujur main guest house juga ada, tapi nggak fokus di sana. Kita kalau guest house lebih banyak ke OTA aja sih, online travel agent seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, Airbnb dan sejenisnya. Jadi kita enggak mencari traffic marketing yang direct gitu kalau untuk yang guest house-nya. Oke. Ya, ya Nah, Bro, mungkin bisa um, sharing-sharing tentang gimana sih cara memulai bisnis kos atau bagaimana sih memilih properti kos. Kan karena sekarang banyak sekali tuh ya kos-kos yang dijual murah dan segala macam. Akhirnya terus juga kemarin juga saya punya partner lagi bikin apa namanya? Rumah kos. Nah, tips-tipsnya seperti apa, Bro? Mungkin ada berdasarkan pengalaman. Kalau untuk sekarang ya jujur agak sulit ya, dalam arti adalah sulit di sini adalah untuk membuat gambaran ataupun analisa gitu. Jadi dalam arti adalah kondisi pandemik ini kan sebenarnya kondisi yang tidak real market. Jadi dalam arti kita nggak tahu nih
sebenarnya sebelum pandemik ini area ini seperti apa, terkecuali kita sudah memahami area tersebut. Itu akan jauh lebih mudah, karena itu akan jadi salah satu tools juga ataupun alasan kenapa kita akuisisi properti tersebut. Misalkan sampel kayak beberapa member yang tag kos-kosan di area kampus, misalkan di daerah Binus ya, kalau yang di Jakarta. Aku punya member ada beberapa yang habis selesai kelas, mereka nyari terus dapat kosan murah di daerah Binus, which is kalau sekarang ya omsetnya amsyong karena kan kampus nggak beroperasional ya, jadi pasti down banget karena cuman mengharapkan market-market yang memang anak kosnya ibaratnya males, nggak mau pulang keluar kota karena mungkin kalau di rumah banyak dilarang dan nggak bebas. Akhirnya mereka memilih untuk stay. Jadi market itu nggak sebanyak waktu sebelum pandemik. Tapi kan kita sudah tahu, maksudnya dalam arti dalam kondisi normal, kosan di BINUS itu rata-rata pasti okupansinya di atas 90%, paling minim 70 sampai 80. Jadi sudah dapat gambarannya. Nah, kalau ditanya saya market yang baru yang saya tidak tahu, saya juga sebenarnya nggak bisa jawab untuk saat pandemi ini. Tapi biasanya kalau di kelas saya biasanya minta teman-teman itu carilah wilayah dan lokasi yang memang kita sudah tahu medan marketnya. Jadi jangan kita cari location yang coba-coba. Jadi dalam arti adalah mungkin dengerin kata orang, di sini aja, di sini bagus segala macam. Nah, kalau menurut saya kalau kita nggak paham lokasi tersebut dan kita nggak tahu apa namanya, apa ya namanya, transition ekonomi ataupun kondisi ekonomi yang ada di wilayah tersebut sebelum pandemi, kalau saya biasanya saran ke member mendingan jangan take over. Tapi kalau misalkan teman-teman tersebut ternyata dia bilang, "Oh nggak apa-apa Pak, saya sering karena sebelum pandemi itu ini rame karena ada kantor misalnya ada kantor pemerintahan, ada kantor ini, ada pabrik ini, aktivitasnya tinggi, karyawannya 2.000, 3.000 misalkan seperti itu. Nah, itu tentunya akan membuat salah satu penilaian juga yang kita masukkan ke dalam analisa after pandemic ada potensi passive income yang bisa kita dapatkan dari market tadi yang mungkin saat ini sedang tertidur. Ya kalau di istilahnya orang saham kan mungkin ya sleeping inilah ya, sleeping saham ya. Ya, jadi saham yang tertidur. Nah, di bisnis cost juga ada potensi yang tertidur tadi karena masalah pandemi ini gitu. Misalkan kayak wilayah tadi, wilayah area kampus, beberapa area pusat perkantoran, pabrik. Nah, itu kan sebagian besar ada yang terkena WFH ataupun mungkin ada yang kena PHK, menyebabkan potensi okupansi kosnya juga akan menurun gitu. Karena kondisi tadi gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah yakin dan mengetahui wilayah tersebut dan berani ya kalau menurut saya sih ambil aja nggak ada problem. Karena at least gini loh di bisnis kos ini yang selama aku jalani ya. Aku kan ada beberapa bisnis kuliner juga ya. Nah, dari semua bisnis yang sekarang masih survive adalah di bisnis kos yang punya saya pribadi. Jadi kalau misalkan kita bicara kuliner, jalan nggak? Jalan. Kita transisikan from offline to frozen, tapi nggak sekenceng waktu orang di offline karena balik lagi back to produknya ya. Kalau kita lihat bahkan di mall aja kalau kita ke mall beberapa outlet ya yang brand baik itu minuman, makanan yang ibaratnya terkenal itu lengser juga gitu. Kenapa? Karena kena pembatas-pembatas tadi ya, pembatas-pembatas dalam arti adalah ya nanti kena PPKM, kapasitasnya diturunkan, sedangkan operasional cost-nya tetap sama, tapi kapasitas buat masukin omsetnya berkurang. Nah, berbalik kalau di bisnis properti cost saya suka sharing ke teman-teman. Kenapa enak di bisnis properti cost ya? Maksudnya dalam arti untuk jangka panjang. Karena bisnis ini adalah termasuk bisnis retail kalau menurut saya. Jadi kalau jumlah kamar kosnya atau quantity cost-nya masih kecil, duitnya nggak akan kerasa. Dulu saya waktu pertama kali masuk bisnis kos di 2017, lihat duit bisnis kos, properti kos itu nggak enak. Mendingan masih gedean bisnis online. Kenapa? Karena bisnis online dapat ratusan juta, di bisnis kos dapat 20 juta. Itu kayaknya kecil banget gitu. Nggak berasa. Nah, tapi waktu seiring waktu, kosannya bertambah banyak, dan sudah mulai mencapai angka yang hampir serupa dengan bisnis online, itu jadi beda mindsetnya. Mendingan kita fokus cari properti aja, mendingan kita cari lahan aja. Kenapa? Karena kerjanya nggak sebanyak waktu saya di bisnis online.
makanya saya di bisnis coach ini saya jarang iklan. Kalau waktu di bisnis online, waduh tiap hari mikirin angel Iya, iklan, traffic gitu ya. ngecek dulu, aduh engagement-nya gimana nih, bagus nggak. Tiap hari ngeliatin dashboard Facebook ya kan, sampai udah empet banget liatin dashboard-nya si Google Ads gitu ya. Nah di bisnis coach aku nggak ngelakuin itu semua gitu. Kalau ngelakuin itu pun hanya dikit sekali, maksudnya nggak seintens waktu aku main di bisnis online. Ya kita harus testing produk lah segala macam. Lebih banyak flow yang harus dilakukan dalam menjalankannya. Memang balik lagi, memang ya kalau waktu masih dikit, memang lebih enak kerasa duit di bisnis online ya. Bahkan beberapa pemain online yang gede-gede juga sekarang masuk bisnis coach kok ujung-ujungnya. Oke. Karena Bro, memang duitnya lebih enak gitu. ya. Nah, boleh tahu nggak, Bro? Tadi kan lo bilang kalau sedikit duitnya nggak nendang gitu ya. Kira-kira berapa sih angka pintu yang pas gitu ya untuk kita gitu? Kalau gue sih lebih sukanya bukan angka pintu ya, karena gini loh, banyak banget di luar sana, terutama trainer properti ya. Sorry ya kalau misalkan ada trainer properti, mungkin kita bisa satu pemahaman. Kalau menurut aku itu lebih bagus kita bicaranya cash flow-nya. Hmm. Gitu. Karena aku pernah ketemu, satu klien, kalau ngomong pintu, banyakan dia pintunya, dibanding Hmm. aku. Waktu dia before dia jadi klien ya. Hmm. Nah, dia punya kos-kosan sudah 100 pintu, Bro. Hmm. Waktu itu gue baru nyampe 35 pintu lah. Cuma Oke. 30% dari dia, tapi income gue di atas dia loh. Oke. Nah, gimana caranya tuh, Bro? Nah, kenapa? Karena gini, karena dia punya banyak pintu, harga sewanya dia kecil, cuma 500.000. Jadi Hmm. waktu dia punya 100 pintu, ya lu kaliin aja cuma 50 juta omsetnya. Ya. Sedangkan gua punya 35 pintu, harga kos gue itu range-nya rata-rata 1,5 sampai 2 juta. Ya, jadi kalau di average ya kurang lebih 1,8. Jadi waktu dikaliin, ya income gue jauh lebih gede dari dia gitu cash flow-nya. Ya. Makanya gue suka ngomong ke teman-teman jangan fokus di pintunya, tapi cash flow-nya gitu. Cash Oke. flow-nya berapa? Kita ngomong nih 10 pintu nih, kita pakai cash di Jakarta deh. Di Jakarta lu punya 10 pintu, tapi kosan lu harganya 700.000. Ya. Lu dapat 7 juta. Oke, lu punya deh 20 pintu. Lu dapat 14 juta. Nah, tapi lu punya 10 pintu, cuman di area Kemang misalkan. Satu kosnya 5 juta, Bro. Dapat Oke. 50 juta. Jadi untuk mengejar lu tadi 700 pintu, lu harus punya sampai berapa? Sampai 50 pintu lu baru bisa mungkin equal sama yang punya 10 pintu di 5 juta tadi. Gitu. Hmm. Jadi kalau menurut gue waktu kita mau masuk sebuah investment di property cost, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah cash flow-nya dulu berapa, itu yang pertama. Terus Oke. kedua adalah modal investment-nya berapa. Karena modal investment ini akan balik ke lu punya ROI sama BEP-nya kapan, berapa lama lu punya investment akan kembali ke lu gitu. Gitu. Nah itu Oke. itu itu penting banget. Terus yang ketiga adalah ya kita punya budget DP berapa, karena ini akan menyesuaikan Oke. berapa nilai yang akan lo akuisisi. Ya nggak bisa dong kayak gini misalkan, gue cuma punya nih 100 juta, tapi gue pengen beli properti cost yang nilainya 20 M. Iya. Bisa nggak? Bisa, tapi lu ntar akan ngap-ngapan. Itu mirip kayak orang budget maintenance-nya masih mobil city car kayak Avanza dan lain-lain, Brio, tapi lu Ya. masa mau ngambil mobil sport. Bisa nggak? Bisa, tapi waktu maintenance lu babak belur gitu. Iya. Nah, Betul, jadi betul. memang kalau aku lebih pribadi kalau ke member aku bilang, you punya financial ibaratnya financial statement lu, keuangan lu, laporan keuangan lu pribadi sama gue ataupun orang lain itu sudah pasti berbeda. Nah, tentunya dengan itu lu juga akan bermain dengan cara yang sangat berbeda juga. Jadi nggak bisa mungkin kayak Bro Juanda lebih tajir dari gue. Nggak bisa dong gue tarik lu main di downgrade ke level yang mungkin kayak gue gitu ya. Nggak, Hmm. mainnya budget cost-nya carinya yang 2-3 M atau misalkan maksimal 4 M. Ya kalau lu punya budget bisa main di level 5 M sampai 10 M, ya kenapa lu harus turun jadi 2-3 M gitu loh. Hmm. Karena level statement financial lu kan sudah ada di sana gitu. Makanya kalau di kelas gue selalu bilang, eh, belajar untuk ngitung financial lu pribadi dulu, kapasitas keuangan lu dipelajarin dulu. Karena kalau lu sendiri nggak memahami kapasitas keuangan lu, ya gimana lu mau tahu berapa produk yang sebenarnya bisa lu caplok ya. Ini mirip seperti basically-nya adalah lu punya duit berapa,
ya lu pengen lifestyle lu seperti apa, penghasilan lu berapa buat mencapai lifestyle tersebut, ke-cover nggak? Kalau nggak ke-cover, lu pakai kartu kredit, lu tombokin terus, ya lu akan jatuhnya balik ke jadi warga itu, 9 to 5 forever. Lu kerja dari Hmm. pagi sampai sore, pulang ya cuma buat bayar cicilan aja gitu, dan lu nggak akan pernah exit gitu. Jadi, baik lagi ke masing-masing, kapasitas keuangan dan tentunya, plan dari keuangannya sendiri itu seperti apa, baru bisa tentuin mau ambil properti yang seperti apa, gitu. Oke. Berarti berarti pada dasarnya ya harus cek di financial cash flow kita juga berarti Bro ya. Jadi kita cek dulu kemampuan kita, habis itu kita cari properti kita yang mau seperti apa. Terus gimana Bro tanggapan lo sama yang bilang kan beli properti tanpa modal gitu ya. Nanti biarin income cost atau biarkan income bisnis yang bayarin gitu ya. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau ini sih sebenarnya gue udah bahas banyak banget di YouTube gue ya. Hmm. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan tapi bukan buat pemula. Hmm. Gue dulu di 2013 sudah awal masuk dunia properti karena gue belajar yang namanya dunia properti, beli tanpa modal, tanpa cicil, tanpa angsur dan embel-embelnya lah. Hmm. Waktu kita di lapangan kondisi nyatanya ya nggak seindah itu, Bro. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomong memang seindah itu, harusnya ya, gue nggak tahu sih ya trainer yang mengajarkan seperti itu gimana ya. Tapi gini loh logikanya. Kalau misalkan anggap dia punya 500 member, 1000 member, 2000 member. Kalau nggak pakai modal, harusnya 1500, 2000 member tadi harusnya sudah punya properti. Karena Hmm. nggak pakai modal, nggak pakai angsur. Faktanya di lapangan kan nggak begitu. Ya. Kenapa? Karena ada komponen yang hilang di situ. Dan gue juga baru mengetahuinya setelah gue masuk ke dunia lapangan sebagai praktisi. Baru kita ketemu flow-nya. Dan sama halnya seperti mungkin tadi siapa ya Pak? Siapa tadi yang jadi developer ya? Pak Pak Frans Frans ya ya. tadi ya. Nah, Hmm. itu Pak Frans juga pasti ngalamin hal yang sama. Kita bisa nih beli bangun rumah nggak pakai modal. Realita di lapangannya nggak segampang itu. Karena gue juga sekolah developer di BTN. Nah, Hmm. nggak gampang gitu kenapa? Karena itu nggak bisa dilakukan sama pemula yang nggak punya portofolio. Nah, Hmm. waktu gue di 2013 gue masuk di properti, gue nggak bisa beli properti sampai 4 tahun. Di 2017 gue baru bisa beli. Kenapa? Karena gue mencari tahu apa sebenarnya yang salah. Why kita nggak bisa beli properti tanpa modal itu? Padahal kok kata mentor bisa. Nah, karena komponennya banyak banget di situ. Salah satunya adalah portofolio. Lu nggak punya apa-apa, nggak pernah kredit, Ya. ya kan? Terus nggak punya kenalan yang tadi lo bahas di awal, gue sepakat Hmm. banget. Ibaratnya aset terbesar lo adalah sebenarnya network lo gitu. Gue sepakat. Kenapa? Lu mau beli properti nggak pakai modal, lu nggak punya network bro, nggak ada yang ngejamin lu, nggak ada yang mau kasih lu pinjaman dana. Gue Ya. sepakat banget. Kenapa? Makanya gue bilang harus gue garis bawahi, bukan nggak bisa, tapi ini nggak bisa dilakukan sama pemula yang nggak punya apa-apa gitu. Di YouTube gue ada Oke. bahas sih lebih detail ya. Ada Ya. 3 hal nanti teman-teman mungkin bisa nonton ya karena itu durasinya lumayan panjang. Cuman secara garis besar adalah waktu kayak sekarang gue ada di posisi sekarang, gue bisa beli properti tanpa modal, gue bisa lakukan itu. Tapi di 2013, 8 tahun yang lalu, gue nggak bisa ngelakuin itu. Kenapa? Karena gue nggak punya portofolio, gue nggak punya network, ya gue pokoknya nggak punya apa-apa, nothing gitu. Jadi Oke. nggak ada yang bisa bantu kita gitu. Jadi kalau lu tanya gue gimana? Ya menurut gue sih mungkin ada baiknya si sang mentor menceritakan seperti yang gue lakukan. Ya gue nggak tahu sih ya style orang aja kan beda-beda. Kalau gue kan lebih ke arahnya apa adanya aja gitu. Jadi kalau Ya. teman-teman yang masuk di KSI itu kebanyakan gue kasih tahu, lu bisa mencapai di titik ini setelah lu punya ini. Dan gue kan biasanya baca portofolio punya member, background dia apa, dia punya bisnis apa, dia punya penghasilan berapa, kan mereka sharing tuh biasanya waktu konseling. Nah, Hmm. dari situlah gue bisa tahu dia sebenarnya bisa beli pakai modal atau enggak, gitu. Hmm. Tapi kalau dia bilang, gue nggak punya apa-apa, gue masih kuliah, oke, bokap lu siapa? Kan gitu. Hmm. Nah, kalau ngomong dia cerita ada mentor cerita ada anak kuliah segini, oke, itu benar karena gue juga punya member yang anak kuliah bisa beli properti banyak. Tapi Ya. yang beli bukan dia, bro, Bapaknya. bapaknya. Nah, Ya. jadi sometimes maksud gue gini, sometimes ada hal-hal yang nggak diceritakan secara faktanya gitu. Cuman kayak mungkin beda ya kalau gue kan memang nggak cari duit di seminar ya fokusnya ya. Ya. Mungkin kalau diceritain bisa sepi kali.
engagement seminarnya turun atau gimana ya. Iya, iya. Kalau di gue sih gue lebih ke arah gini loh. Jadi kalau menurut gue lebih logiknya adalah dengan modal minimal. Kenapa dengan Hmm. modal minimal ataupun modal terbatas? Karena tadi gue bilang, lu harus lihat lagi kapasitas keuangan. Misalkan kayak tadi, gue biasanya saranin ke member, lihat kita biasanya ngajarin member buat ngitung kapasitas keuangan. Nah, kenapa kita ngajarin itu? Biar teman-teman paham dulu, dia tuh sebenarnya level kapasitas keuangannya di level berapa. Ya, sorry to say ya, maksudnya mungkin teman-teman budgetnya masih mobil Brio atau Agya, misalkan contohnya seperti itu. Tapi teman-teman ini punya impian, one day gue pengen lah beli mobil sport BMW atau Mercy ataupun mungkin Lambo atau Ferrari. It's okay gitu. Tapi teman-teman harus tahu, gue saat ini ada di tangga level keuangan yang keberapa. Nah, gue butuh berapa lama sih untuk mencapai di titik tersebut. Nah, itu sebenarnya teman-teman sendiri sudah bisa ngitung. Nah, ada yang namanya kata orang, di leverage saja pakai pinjaman bank. Benar, tapi balik lagi. Gue sudah melihat banyak kasus dan gue sudah nanganin klien cukup banyak juga. Yang kelilit hutang, akhirnya propertinya ditarik. Salah satunya adalah karena mereka gak ngerti kapasitas keuangan mereka. Kayak yang tadi gue bilang, bisa nggak lu paksa beli mobil sport? Bisa, tapi waktu maintenance lu babak belur. Karena lu nggak punya backup finansial di sana. Gitu. Nah, mirip di bisnis properti ataupun properti cost sama. Lu bisa akuisisi properti, bisa. Ya, mungkin banyak caranya ya, baik yang abu-abu sampai gelap dan lain-lain ya, gue nggak ngerti lah ya. Nah, tapi yang gue pengen garis bawahi adalah, waktu lu bisa akuisisi properti tersebut, belum tentu lu bisa bayar cicilannya, bro. Ya. Nah, karena lu nggak mungkin lu background lu nggak ada usaha, gaji lu juga ya sorry ya, mungkin masih di bawah UMR atau mungkin gaji Ya. lu cuma UMR, tapi lu maksa ngambil ya ini mirip kayak gini. Lu gaji masih standar, lu pengen coba nyicilin beli iPhone 13 gitu. Gue pakai yang sederhana. Bisa nggak lo beli? Bisa dengan cara kredit, tapi lu ngenes-ngenes kan. Ya. Gaji lu habis, lu tumpukin lagi pakai kartu kredit. Habis itu bulan depan lu tutupin lagi, lu gesek lagi. Jadi lu cuma hidup lu gali lubang, tutup lubang. Nah, masalahnya sampai kapan lu bisa gitu? Sampai mungkin terakhir lu udah nggak bisa gali lagi. Nah, lu kekubur di dalam tersebut. Nah, ini yang terjadi di dunia properti. Gue ngeliat tuh banyak banget gitu. Termasuk mentor-mentor yang beberapa gue kenal ngajar dunia properti tanpa modal, akhirnya gue lihat beberapa asetnya dijual-jualin juga sama mereka. Lah, logiknya adalah kalau memang si mentor bilang bisa beli properti nggak pakai modal, ngapain dia jual aset? Kan udah ke-cover cicilannya. Gitu. Jadi memang sometimes nggak seindah itu, banyak banget hal-hal yang perlu kita lihat gitu, perlu kita perhatikan gitu. Jadi nggak bisa kita dalam arti ibaratnya langsung ngefikirin suatu hal, wah sudah pasti fix kayak gini. Gue sendiri aja nggak berani kok janjiin ke member segala macam. Tapi gue kasih tahu, maksudnya dalam arti at least kalau lu cari properti, ya lu carilah yang bisa kasih lu 6-8% minimal. Itu gue bilang minimal, cari yang 6-8%, minimal lu terima bersih, bukan kotor. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan di bawah itu, menurut gue nggak menarik, karena lu mending taruh deposito aja. Karena bisnis kos itu pasti yang namanya bisnis, ya lu tau lah, baik di bisnis apapun, pasti ada resikonya, ada problemnya. Jadi kalau sama kayak deposito, ngapain lu ngambil problem? Mending ngambil yang udah nggak ada problem, terima beres gitu. Oke, bro. Ini juga saya mengundang teman-teman ya, buat teman-teman yang memang mau ada bertanya juga silakan berdiskusi ya. Boleh nanti open mic ya, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol atau bisa ditulis saja di kolom chat. Nanti saya bacain pertanyaannya seperti itu. Nah, bro, ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Chandra Yulianto nih ya. Apakah memungkinkan kondisi saat ini kamar kos juga bisa untuk karantina mandiri, bro? Karena kita lihat sendiri kan banyak sekali hotel yang disulap gitu ya menjadi tempat karantina. Gitu. Jujur sih ya, kalau gue sendiri pribadi ya, gue lebih ke arahnya adalah gue nggak pakai buat karantina. Kalau gue pribadi, di seluruh unit yang gue miliki, termasuk beberapa member gue ya, kayaknya hampir semua member gue deh, yang punya kosan, kita nggak ngelakuin yang namanya karantina mandiri. Kenapa? Karena menurut gue nggak worth it gitu, nggak worth it untuk kos-kosan ya, nggak worth it. Karena orang mikirnya gini loh,
lu di kos-kosan nih, misalkan anggap deh, gue sewa 7 hari, ya, gue kena 2 juta misalkan, berarti kan sekitar 300 ribuan per day, ya. Hmm. Orang akan berpikir gini, gila ngapain gue bayar di kosannya Juanda atau Iwan semalam 300 ribu, mending gue nginep di hotel aja. Logiknya Hmm. gitulah. Lebih Which kerenan is, di hotel gitu ya? ya itu pertama, terus kedua sudah pasti fasilitas jauh lebih bagus, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau lu sudah masuk ke karantina, itu banyak cost yang akan lu keluarkan. Jadi kalau lu mainnya nanggung, cuman sekamar, 2 kamar, 3 kamar, kayaknya menurut gue nggak akan bisa menutup operasional. Itu yang gue lihat, yang gue perhatikan di lapangan. Kenapa? Karena lu akan menyediakan SDM untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi memungkinkan nggak? Memungkinkan, tapi balik lagi berapa banyak yang akan lu masukkan ke dalam sana. Karena kalau nanggung ataupun sedikit, itu akan jadi over cost. Ini mirip kayak guest house tadi, kasus guest house. Guest house kalau lu bikin kamarnya nanggung, lu akan boncos di operasional. Gue nggak tahu sih ya, Bu Priscilla mungkin sudah expert dan timnya lebih kuat ya mungkin. Tapi kalau gue di pengalaman gue main yang guest house ataupun kosan harian, kalau mainnya nanggung itu boncos doang, nggak ada Hmm. duitnya gitu. Jadi kenapa? Karena habis di orang, habis di SDM gitu lah. Nah, mirip lah kayak di kamar kos-kosan, kalau lu kelola kos-kosan lu ada 5 kamar. Tapi tadi gue bilang cash flow-nya kecil. Mending lo cari yang berapa puluh kamar, ya karena biayanya sama, yang kelola kan pasti satu orang itu juga gitu. Hmm. Ya tentunya kalau lu ngerti buat sistemnya, kalau lu nggak ngerti buat sistemnya sama aja amburadul. Nah, beda halnya kalau misalnya lu tadi 5 kamar, tapi kita mainnya model villa nih pakai di Bali. Satu malam 2 juta, 3 juta, kadang ada yang rent buat 1 bulan kita keluarin 20 juta, itu ceritanya beda lagi. Lu 5 kamar udah dapat 100 juta gitu kan. Nggak usah capek-capek, sebulan depan datang 100 juta lu masuk, cuma ngurusin 5 kamar gitu, itu lebih enteng. Nah, tapi masalahnya kalau lu cuman omset lu kecil, cash flow-nya kecil, dan lu banyak pakai SDM, itu akan habis karena ini bisnisnya masuknya kalau menurut aku kategori adalah bisnis retail. Jadi bisnis Hmm. retail ini adalah kalau lu nggak bisa gedein, kan musuh paling besarnya adalah di SDM, gaji karyawan untuk operasional. Kalau lu nggak bisa mengcover itu, maka duitnya nggak ada, pasti habis gitu. Jadi Hmm. kalau kalau ditanya apakah memungkinkan? Memungkinkan sih memungkinkan saja, tapi balik lagi berapa banyak yang mau dipakai untuk karantina mandiri tadi, itu pertama. Terus kedua, lu punya nggak marketnya? Karena Hmm. kalau lu bukan hotel, susah lu kerja sama Kemenkes dan lain-lain yang bisa di mana dia akan menjadikan lu sebagai hotel ataupun kosan untuk karantina mandiri. Jadi dimasukin ke list. Kalau lu mau karantina, udah ada pilihan opsinya nih. Juanda Juanda Kos atau Iwan Kos. Nah, kalau lu masuk ke situ, itu akan bagus. Tapi kalau enggak, pertanyaannya orang tahu dari mana lu nerima gitu. Kalau Hmm. lu mau nerima sendiri, lu tempel plang, itu yang ada di dalam semuanya keluar, bubar. Jadi sebuah simalakama ya. Iya, bubar. Kenapa? Hmm. Karena orang takut, gila gue satu kos sama orang yang kena COVID, pasti bubar. Makanya gue bilang ini nggak bisa main setengah-setengah gitu ya, yang gue sampaikan. Gitu. Ya, ya. Oke, Bro. Ini kalau kalau boleh ya. Tadi kan lu bilang tuh kita belajar bagaimana cara financial check up. Boleh dikasih contoh nggak? Misalnya nih ada orang yang gajinya berapa sih, minimal 10-20 juta agar bisa nyaman gitu ya untuk memulai bisnis cost-nya mereka gitu. Atau ada hitungannya nggak? Boleh dibocorin nggak? Sebenarnya agak teknikal ya, gue bingung ya. Karena gue Hmm. nggak biasanya gue jelasin pakai ilustrasi dan gue tulis di papan. Cuman secara garis besar gini, biasanya itu adalah secara perbankan ya. Biasanya Hmm. mereka akan menilai lu punya keuangan net itu dibagi 3. Itulah kapasitas kredit lu. Misalkan 10 juta, pengeluaran lu berapa? Anggaplah 4 juta. Ya, berarti lu bisa bank akan memberikan lu kredit nggak akan lebih dari 2 juta. Gitu. Nggak akan kasih lu 2 juta per bulan, dia berat. Kecuali lu ada jaminan yang menarik atau mungkin lu punya track record yang menarik, income lu saat ini turun karena pandemik. Nah, mungkin bank akan mempertimbangkan. Biasanya Hmm. sepertiga dari lu punya net income. Secara garis besarnya sih itulah. Tapi kalau teknikal Oke. ntar hitung sendiri aja, karena panjang banget itu. Cuman Ya, ya. sepertiga, biasanya sepertiga.
Bro Ivan mau tanya boleh? Ya, saya Arti dari Kalimantan. Sorry nih saya nggak pakai kamera ya. Siap, siap. Memang Pak begitu Juanda. Pak biasanya Pak. Iya nih soalnya. Gini, saya mau tanya, kan saya mau mulai nih, baru mau mulai sih. Saya ada modal tanah, ada modal gedung juga gitu ya, ada 12 kamar gitu Oh ya. keren. Nah, cuma masalahnya apa ya, rasio penduduk dengan rasio geografis di Kalimantan tentunya berbeda ya dengan di Jakarta yang rasio penduduknya jauh lebih padat, lebih membutuhkan banyak kantor, banyak perusahaan dan sebagainya gitu loh. Nah, bagaimana waktu awal Bro Ivan memulai kos itu? Oh ini misalnya kayak tadi di Kemang kan? Kalau di Kemang ini bisa nih 5 juta satu pintu misalnya gitu untuk cash flow-nya misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di Kalimantan itu kan dalam arti kata masih nggak terlalu ramai dan sebagainya gitu ya. Nah itu gimana menentukannya tuh biasanya kalau misalnya Bro Ivan kalau di Jakarta, oh ini kita bikin pintu satu pintunya misalnya 700.000. Oh ini enggak, ini daerah elit, ini banyak kantor. Ini berarti satu pintunya 2 juta misalnya gitu. Nah itu menentukannya tolok ukurnya apa gitu kalau boleh saya tahu gitu ya. Terus Gampang Pak. kemudian saya mau tanya juga kamarnya itu misalnya idealnya tuh biasanya kalau misalnya untuk kos-kosan kayak gitu-gitu itu lebih bagus kamar mandi di dalam, lalu kemudian ada dapur juga atau memang dia dapurnya jadi satu atau gimana gitu, kolektif. Ya, itu dulu ya, makasih nih. Oke. Sebenarnya gini Pak, jawaban paling gampang, Bapak ikut KSI Community. Karena nanti saya jelasin lebih detail. Itu Oh gitu teknikal ya. banget. Iya. Tapi saya akan jawab secara garis besar. Kebetulan gini, aku nggak tahu Ya. Pak Ari Kalimantannya di mana. Tapi aku punya Kalimantan member. Selatan. Kalimantan Selatan. Ya. Aku punya member di daerah Bontang. Aku nggak tahu di Bontang sama Oh tempat iya. Pak Ari itu lebih luas mana. Uh-uh. Nah, itu yang pertama. Ya karena aku ada member di Bontang, dia punya kos-kosan dan berjalan. Gitu, nggak ada masalah. Maksudnya dalam arti saya nggak tahu sih, maksudnya antara Bontang dengan tempat Pak Arti ini lebih luas mana? Karena tadi kan bicara luas. Jadi kalau menurut saya ini, karena aku punya member yang paling jauh adalah di Papua. Jadi memberku Papua itu ya. ada dari Aceh sampai Papua, aku punya member semua kalau KSI. Yang kalau di gitu ya. internasional, memberku ada di Belanda, di Swiss, di Australia, Singapura, Filipina, itu saya punya member semua, member KSI. Jadi memang, jadi kalau ngomong bahas masalah saya di kota ini gabung dengan member ya gitu ya, jadi member dulu ya gitu. Iya. Saya bukan bilang itu Pak, tapi poinnya adalah bukan masalah location ya Pak sebenarnya. Jadi nggak masalah kapasitas penduduk ya. Kita bicara deh misalkan saya nggak tahu sih ya, di Pontianak saya punya member juga. Pontianak mungkin lebih besar dari Bontang ya. Dari Borneo, sorry. Dari Borneo. Jadi aku punya member di Borneo. Nah, dia di Borneo itu kosannya lebih unik lagi. Ada di atas pegunungan lokasinya. Ya mungkin karena banyak tambang dan lain-lain ya saya nggak paham ya lokasinya. Nah, tapi dia ada di atas pegunungan kosannya gitu. Nah, jadi orang-orang yang dinas kerja di pertambangan itu ngekosnya di tempat dia. Kosnya di situ ya. Iya, jadi kalau bicara kayaknya di sini lebih bagus, di situ lebih bagus. Sebenarnya kalau menurut aku nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi yang paling benar adalah dan paling tepat kalau menurut saya adalah kita sendiri yang harus memahami market kita sebenarnya ada di mana itu. Jadi kalau di komunitas aku itu biasanya nanti kita di kelas kita akan ajarin gimana caranya untuk menghitung traffic dan menganalisa market. Makanya di kelas aku 2 hari di kelas, hari ketiganya kita akan praktek di lapangan dan visit kosan punya saya. Supaya tahu bagaimana cara mainnya dan bisa tahu kalau waktu di kota kita implementasinya seperti apa. Karena gini, aku banyak yang suka tanya juga kalau tuh lagi konseling gitu ya, biasanya suka ada yang tanya, Pak di wilayah sini kosannya bagus atau enggak? Jujur saya nggak tahu karena saya nggak ada di sana. Nggak ada di sana, iya. Iya. Nah, tapi teman-teman kayak member saya, misalkan teman saya membernya ada yang di Surabaya. Mereka tahu loh lokasi ini bagus atau enggak. Kenapa? Karena mereka sudah punya ilmunya, ada basic ilmunya. Dan mereka ngerti cara hitungnya sama analisanya. Jadi mereka paham.
sebenarnya ini cocok atau enggak, termasuk mirip seperti yang tadi Pak Arti bilang. Kalau Iya. di saya itu, di bisnis course, kalau di buku saya bilang ada 3 grade. Ada grade budget, premium, dan eksklusif. Nah, apakah ini lebih baik dimasukkan grade budget atau premium atau eksklusif? Nah, ini juga balik yang tahu sebenarnya si pemilik Yang wilayah. bersangkutan ya? Yes, Oh, betul. Pemilik wilayah. Kenapa? Karena Pak Arti sendiri yang lebih mau, misalkan nih, sorry ya, mungkin di tempat Pak Arti, misalkan, oh, di tetangga saya yang punya kos rata-rata kamar mandinya di dalam. Misalkan contoh ya Pak, saya nggak tahu ya, saya bikin ilustrasi. Nah, terus Pak Arti bikin sebuah kosan yang kamar mandinya di luar. Nah, hancur. laku nggak? Bisa aja laku kalau harganya murah. Oh. Ya, tapi kalau dia butuh kamar mandi dalam, maka dia nggak akan pilih kosannya Pak Arti. Kenapa? Ya. Karena dia akan pilih tetangga Pak Arti di mana yang menurut dia secara marketnya dia, ini adalah location yang gue mau. Inilah tipe kos yang gue mau. Inilah yang gue butuhin. Gue butuh privacy. Gue pengen mandi itu gue di dalam kamar. Gue nggak mau mandi jalan-jalan di ikat handuk sambil jalan gue diliatin orang. Nah, misalkan gitulah ya Pak ya. Nah, jadi kalau ditanya lebih baik mana, lebih bagus mana, sebenarnya yang paling mengerti adalah si pemilik location. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, kita ngajarin teman-teman di kelas ini sama di lapangan adalah bagaimana caranya melihat sama menghitung. Jangan lihat location-nya, tapi perhatikan apa aja sih komponen waktu kita ke lapangan. Oh, kalau kita mau beli kos-kosan, oh ini kosan ini kan kita mau praktek, biasanya kita ada praktek beli. Jadi kita janjian sama agent, kita survei kosan yang mau kita beli. Nah, antara member akan beli atau enggak, itu balik ke member. Tapi ada beberapa yang beli akhirnya, karena memang hot deal. Kalau misalkan harga terlalu tinggi, kita biasanya suruh jangan beli. Nah, itu pas di lapangan kita akan belajar. Misalkan, oh pas lihat, misalkan kalau ada seperti ini, contoh plafonnya misalkan berwarna hijau, berarti itu ada rembesan air. Nah, kalau Anda akuisisi, berarti tugas pertama atau uang yang akan keluar adalah uang renovasi. Renovasi apa? Renovasi untuk mencari kebocoran saluran air ataupun jalur air, karena kalau itu nggak diberesin, itu lama-lama pasti jadi fatal. Bisa jadi gedungnya ambruk, rubuh, karena korosi ataupun keropos besi penahannya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang agak teknikal ini, makanya kenapa kalau orang suka bilang, kok kayaknya kalau di kelas kita di KSI Community, kok belajarnya lebih kebanyakan kayak jadi tukang. Sebenarnya bukan jadi tukang, tapi kita kasih tahu hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena duitnya ada di situ. Kayak Pak Arti kalau sudah main di bisnis properti ini, pasti Pak Arti tahulah rasanya pernah dibohongin tukang. Mungkin lagi benerin pompa air, masalahnya cuma kabel kekelupas. Tapi dia bilang, oh ini pompanya sudah rusak. Udah Pak, pompanya udah rusak, nggak dipakai lagi Pak, saya ambil. Padahal ntar dia benerin, dia jual lagi. Nah, kalau kita nggak punya pengalaman dan pengetahuan basic ini, itu akan jadi uang belajar yang jauh lebih mahal gitu. Makanya banyak teman-teman itu yang sudah join di KSI itu main bisnis property course-nya itu bagus. Kenapa? Karena kita mengajarkan yang terjadi di lapangan gitu. Bukan based on buku gitu. Ini buku teorinya seperti ini. Kita nggak ngajarin, tapi kita ngasih tahu teman-teman. Di lapangan itu akan ada kejadian-kejadian seperti ini yang akan kedepannya lu akan hadapin. Termasuk kayak di kelas kita suka bahas hati-hati. Kadang-kadang di lapangan itu banyaklah oknum-oknum nakal dan pungli. Ini harus diperhatikan juga. Nah, itu cuma dibahas di tempat saya loh Pak. Saya ikut seminar udah banyak. Nggak ada yang pernah bahas oknum sama pungli. Padahal di Indonesia itu udah pasti ada. Kita pasti ketemu. Di bisnis apapun pasti ada orang itu. Oknumnya pasti ada gitu. Nah, cuman ya kita nggak tahu. Ya, tukang palaknya ada. Cuma nggak tahu seragamnya yang mana kan gitu. Kadang-kadang kan ada yang nyamar, palsu. Kita juga nggak tahu kan. Gitu. Nah, cuman kita harus sudah bisa prepare juga kalau nanti ketemu orang-orang model begini gimana sih kita harus hadapin mereka gitu kan. Jangan sampai kita malah pengen cari uang kok malah jadi keluar uang gitu ya. Bahkan saya sempat bikin status juga. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya adalah itu level tertinggi dari passive income, Pak. Itu adalah passive income di atas passive income. Kenapa? Karena kita kerja sudah dapat passive income kita setorkan ke mereka. Nah, jadi mereka sudah level yang paling lebih tinggi, passive income di atas passive income. Gitu. Oke, Bro, ini ada pertanyaan lagi nih, Bro. Tadi Pak Arti udah oke, Pak? Ya, makasih Pak Juanda, Pak Ivan. Iya, paling harus dicek lagi dulu, Pak. Nah, ini kompetitor dan Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau mau jadi member bisa ya nanti ya?
Bisa, tinggal di Japri aja Pak, tinggal di Japri Iya, aja. tinggal di Japri aja ya. Lewat Pak Admin Juanda aja ya. Kak Admin, nanti lewat Juanda. Iya. Ya. Nah, Saya ini belum- pertanyaan saya dari Pak Victor nih. Pak Arjo mungkin sebentar dulu Pak ya. Oke. Dari Pak Victor, Travelio bisa bantu untuk bisnis properti nggak? Gimana menurut teman-teman? Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bu Trisha. Pengalaman Bu Trisha dengan Travelio itu membantu. Ya, kebetulan punya apartemen dikelola sudah 3 tahun. Nah, kalau menurut Bro Iwan gimana nih untuk platform-platform pihak ketiga nih? Apakah cukup membantu atau malah ya gimana? Gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke arahnya adalah tergantung plan masing-masing ya. Aku ada jelasin sih masalah platform. Anda ingin kelola sendiri atau pakai operator kos, nanti aku cariin di YouTube-nya, nanti nonton di situ lebih detail. Tapi secara garis besar adalah kalau dibilang membantu sudah pasti membantu. Apalagi orang yang nggak punya waktu buat ngurusin. Karena mereka handling operasionalnya sama marketingnya sudah dijalankan semua. Jadi dalam arti ya lu nggak usah pusing lagi, lu terima beres saja gitu. Lu terima beres, udah nanti mereka kerjain sisanya lu tinggal terima. Nah, tinggal masalah apa ya? Masalah deal-nya. Bagi hasilnya seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya lu orang perlu perhatiin lagi sih gitu. Maksudnya dalam arti sesuai nggak nih sama keinginan gitu ya. Jadi aku nih aku share ya. Ini udah pernah bikin sih 2 tahun lalu. Aku share aja nanti teman-teman bisa nonton di YouTube ini ya. Ya itu free kok, nggak bayar nanti. Oke, Yang siap. masalah operator bisa tonton di link itu, nanti tinggal diklik nonton aja. Nah, saya nggak tahu sih, tapi ada juga beberapa yang setelah pandemi ini yang saya perhatikan, karena kan beberapa member KSI itu, pokoknya kalau yang belum join KSI, kebanyakan rata-rata pakai operator. Tapi waktu sudah join KSI, kebanyakan rata-rata dia jadi operator. Jadi dia bikin tim sendiri. Kayak saya sekarang saya sudah pakai tim sendiri. Jadi kita udah nggak pakai operator. Operator itu as marketing aja. Jadi cuman jual beli putus kayak tadi aku bilang, oke pakai Traveloka dan lain-lain. Ya, kalau dia kirim traffic kita bayar fee, nggak ada ya kita jual kemarin. Jadi nggak bergantung sama satu sisi. Jadi kita banyak titik platform untuk pemasarannya gitu. Jadi kanal marketingnya kita banyak. Nah, ya ini tadi Bu Trisha juga bilang dia terima beres, terima transfer. Nah, yang jadi problem adalah yang saya dengar di lapangan banyak operator kos ataupun pengelola manajemen kos yang dulu menggaransi income itu garansinya hilang semua. Nah, jadi dari menarik jadi nggak menarik. Misalkan saya juga punya klien satu, sebelum kita take over manajemennya, mereka dijanjikan sama salah satu platform operator, oh ya ada 15 kamar ya Pak. Ya 1 bulan kita kasih 40 juta Pak. Wah, dia mikir, dia bikin kosan dulu cuma dapat 1,5 jutaan. Dapat 30 juta maksimal lah, anggap kalau 2 juta. Ini ditawarin 40 juta. Pokoknya casing nggak casing dapat 40 juta. Akhirnya dia tekan kontrak. Selesai tekan kontrak, ternyata kehantam pandemik 1 tahun berlalu, terima nih selama 1 tahun lancar. Di tahun kedua, kehantam badai pandemik. Pop. Nah, langsung kontraknya berubah. Kontraknya berubah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang namanya sudah kena kontrak nggak bisa berubah. Tetap harus dijalanin. Kalau misalkan cancel, kena penalti. Saya nggak tahu ya. Saya nggak terlalu banyak main sama operator, jadi saya nggak gitu paham. Tapi secara garis besar dulu saya juga pernah main sama operator, kurang lebih seperti kita dikenakan penalti, gitu. Nah, tapi dia juga nggak bisa menuhin kejadian tersebut karena ada klausalnya di situ yang membuat pembatalan mereka membayar 40 juta tadi, gitu. Jadi yang awalnya menjadi harta karun berbalik menjadi nombokin. Karena dia nggak bisa masarin, dia nggak boleh melakukan pemasaran karena ada klausalnya. Saya nggak tahu sih ya kalau di apa yang dibahas di Travelio ini secara seperti apa kontraknya saya nggak paham karena saya belum pernah terima kontrak Travelio. Nah, tapi mereka kena di stop, duitnya jadi nggak ada bro. Jadi terimanya apa? Sesuai okupansi. Pas pandemi kehantam, okupansinya anjlok, lo terima misalkan 3 kamar. Terus dia jualnya 1 juta harganya dia banting karena dia takut nggak kasih dia jual. Dapat 3 juta bro. Jadi dia 40 juta, lu dibayar 3 juta. Bener bro. Ya, dan kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Dan lu nggak boleh ngapa-ngapain. Lu nggak boleh melakukan marketing. Karena lu akan melanggar kontrak, akhirnya terkena penalti. Gitu.
Jadi kalau misalkan ada nih orang yang mau nyewa datang kucuk-kucuk, lu harus lempar orang itu ke nomor marketingnya mereka. Jadi ada PIC yang udah handle kita biasanya. Jadi ada, kalau nggak dikasih link webnya, link web di mana web tersebut adalah link propertinya kita, biasanya gitu. Nah, jadi lu can do nothing gitu. Nah, beda kalau yang sekarang kita mainin. Jadi waktu pertama kali pandemic nge-hit masuk di bulan 12, ya. Itu saya udah ngasih tahu di bulan 1 sama 2. Kalian yang main kos harian mulai pindah masuk transisi ke kosan bulanan. Aku udah ngasih tahu di bulan 2. Sebelum ngebom di bulan 3 dan 4, bulan 2 di member KSI aku udah kasih tahu. Kenapa? Aku sudah melihat beberapa problem yang terjadi. Karena trafficnya ini akan menutup ke pariwisata. Kalau di close tetap selesai, harian akan selesai. Karena trafficnya harian itu adalah orang travel. Kalau travelnya di close, maka trafficnya udah nggak ada. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi ngekos harian siapa. Lu dinas kerja lu disuruh WFH, siapa yang mau lu jadi ke hotel buat meeting ketemuan? Nggak ada, di close. Makanya waktu di bulan 2, aku udah sound ke member KSI, kalian pindahin semua yang harian, mulai terimain bulanan. Nggak apa-apa, lu punya income downgrade, balik lagi ke bulanan, tapi lu akan lebih survive. Dan yang ngikutin sampai hari ini, okupansinya dari 90%. Termasuk kosan punya gue masih 100% sampai sekarang. Gue cuma kehantam waktu di bulan 11 sampai bulan 2 tahun inilah. Karena itu banyak yang di PHK, gue ke efek kena juga. 3 bulan okupansi gue drop sampai 70%. Tapi setelah PPKM-nya dibuka, penuh lagi. Nah, jadi dari sana gue pelajarin, bukan maksudnya bukan main guest house dan lain-lain nggak menarik. Memang karena itu trafficnya kenceng banget dan minatnya gede, apalagi di tempat-tempat yang strategis kayak tempat holiday, center point meeting ataupun perkantoran CBD, ya. Nah itu kan banyak orang-orang yang kan cari tempat buat stay dan kerja di situ. Nah, jadi balik lagi kalau untuk lebih detail ya nanti nonton aja di YouTube itu, aku ada cerita. Kapan lu harus pakai operator dan kapan sebenarnya harusnya lu yang jadi operatornya. Jadi di YouTube itu gue ceritain ada ilustrasi angkanya. Jadi kalau ditanya ngebantu atau enggak, ngebantu gitu. Tapi balik lagi tergantung plan-nya masing-masing dulu gitu ya. Kalau aku pribadi sama member, karena memang kita investment di propertinya memang serius, maksudnya kita bukan jual beli ya. Kan banyak orang investor ataupun trainer itu jual beli properti, sebenarnya asetnya nggak pernah punya dia, karena dia habis bikin dia jualin ke membernya gitu kan. Nah itu kan mereka nggak pegang aset. Kalau di kita beli untuk keep aset terus dan nambah terus gitu. Jadi beda gitu plan mainnya. Oke, nah tadi Pak Arjo udah angkat tangan nih, takut tangannya pegel. Silakan Pak Arjo. Ya, jadi yang saya tanyakan mungkin sedikit berbeda ya, sedikit variasi lah supaya kita cakupannya juga sedikit luas. Jadi kalau untuk kasus saya nih, saya ini case study aja. Jadi saya ini punya orang tua ya, yang selama ini usahanya kos-kosan, tapi ya karena orang tua ya bukan pebisnis beneran gitu, jadi lebih kepada sistem tradisional lah gitu. Nah kemudian bapak dan ibu saya ini kemudian kan sakit, jadi ya setengah lumpuh lah istilahnya. Kemudian diajak ngobrol apa segala macam tuh udah nggak bisa lah gitu. Makanya saya ini sebagai anaknya berpikir gimana kalau yang satu kita harus punya power of attorney. Jadi nanti segala macam transaksi tentang kos-kosan dan segala macamnya itu nanti saya yang pegang. Itu pertama. Kedua, gimana kalau saya bentuk PT. Jadi semuanya ini bisa diatur secara profesional, bahkan sampai menghitung inventarisasinya, barang-barang mana aja yang kepemilikan sendiri, mana yang bakal untuk tempat kos-kosan, gimana cara appraisal-nya dan segala macam. Nah, kalau dengan cara kayak gitu, apakah lebih bagus atau bagaimana menurut pandangan Bapak? Ini saya kirimin aja Pak ya untuk masalah PT-nya ya Pak. Saya udah bikin videonya waktu itu. Nanti untuk itu Bapak lebih bisa tonton videonya nih, aku kirimin linknya, bentar aku ambil lihat. Oke, Bro. Jadi sebenarnya hampir Bro Iwan semua, udah punya jawaban semua ya terhadap semua masalah. Sebenarnya di channel aku itu udah cukup lengkap sih. Karena yang saya share itu adalah permasalahan yang akan dihadapi oleh para pemain properti kos sebenarnya.
eh, aku tulis ya, ini untuk Pak Arjo. Di sini aku ada cerita di video ini secara garis besar. Lebih cocok pakai nama pribadi atau nama perusahaan. Nanti Pak Arjo bisa tonton untuk menjawab yang masalah tadi, yang masalah PT-nya. Nah, saya akan jawab lebih masalah mindset-nya dulu. Di bisnis property cost, saya punya member yang paling berumur, umurnya 70 tahun, Pak. Member saya yang paling tertua. Jadi saya umur 33, dia 2 kali dari saya. Jadi udah seumuran kakek nenek saya lah, member saya itu. Harusnya saya manggil dia udah akong. Ya, jadi dia udah 70 tahun. Itu member saya yang paling tua. Nah, jadi apakah dia nggak ngerti gaptek dan lain-lain? Yes. Tapi satu, mindset yang dia tanamkan menurut saya cukup baik dan harus kita tiru, yaitu adalah mindset yang nggak pernah mengeluh dan nggak pernah membatasi diri untuk mengembangkan diri jauh lebih baik. Jadi, walaupun dia sudah umur 70 tahun tadi, dia nggak bilang, saya udah tua ya, saya nggak usah belajar lagi. Nggak. Ya, tapi dia tetap belajar ya. Tapi ini saya bukan berarti, maksudnya dalam arti, Pak Arjo tadi bilang, orang tuanya mengalami sakit dan lumpuh. Bukan itu yang mau saya bahas, tapi adalah mindset-nya dulu gitu ya. Jadi bukan masalah sakitnya, tapi di sini saya mau jelasin masalah mindset-nya juga yang berguna mungkin buat teman-teman lainnya. Jadi jangan ngebatasin karena umur dan lain-lain. Menurut saya itu kurang tepat ya, nggak cocok. Jadi itu lebih seperti kayak kita mencari suatu pembenaran dengan suatu alasan. Menurut saya kurang baik. Nah, kita back lagi. Nah, kalau kondisinya orang tuanya Pak Arjo tadi sudah seperti itu, saran saya yang paling pertama dilakukan adalah sebenarnya membuat surat warisan. Itu dulu. Itu dulu itu yang paling penting. Kenapa? Karena nanti Power of attorney itu tadi ya. sorry? Hah? Power of attorney tadi itu ya. Tadi yang saya sebutin tadi. Kenapa Pak? Sorry Pak. Justru saya nggak dengar. Not apa? Power of attorney. Tadi kan saya juga sebutkan kan ada Oh dua iya ya. attorney kemudian nanti bentuk PT. Iya itu. Tapi menurut saya gini, mau pribadi atau mau salah PT itu saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Keluarga Bapak ada berapa banyak orangnya dan lain saya nggak paham ya, karena saya nggak mengurusi itu juga. Bapak lebih paham. Tapi masalah tadi mau PT atau pribadi, ada baiknya Bapak perhatikan dulu. Perhatikan dulu video yang tadi saya share ke Bapak, nanti tonton dulu bersama, nanti baru putuskan. Nah, kenapa saya bilang bikin surat wasiat dulu? Ya, mau amit-amit terjadi sesuatu yang kita nggak inginkan ya, minimal aset itu nggak akan jatuh ke tangan orang lain di luar keluarga. Itu yang paling penting. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, sekarang lagi trending masalah mafia tanah yang menimpa seorang artis juga, ya Bapak Ibu sudah dengar beritanya kan. Nah, dengan adanya hal tersebut, tentunya kalau amit-amit ada nih yang masuk seperti kejadian seperti yang dialami oleh si artis, itu Bapak Ibu bisa gugat di BPN untuk menghentikan dulu. Jadi bisa masuk ke gugatan dan sengketa. Jadi nanti tanahnya akan disengketakan dengan surat ahli waris tadi. Jadi fungsinya apa? Untuk menjaga si asetnya dulu. Ini langkah pertama yang perlu dilakukan. Langkah keduanya adalah masalah operasional dan lain-lain, Bapak mau masuk PT dan lain-lain, menurut saya ada baiknya didiskusikan dulu sama keluarga yang mungkin, kecuali Bapak memang satu-satunya ahli waris ya, nggak ada saudara lagi, mohon maaf ya Pak sebelumnya ya. Nah, itu nggak masalah, maksudnya Bapak tinggal putuskan ke PT atau enggak. Karena kalau sudah masuk ke PT, jujur banyak sekali kerjaannya, nggak cuma satu gitu. Harus ngurusin masalah perpajakan, masalah perizinan dan lain-lain. Jadi cost-nya itu banyak banget, biayanya tinggi banget. Makanya ada baiknya nanti tonton dulu videonya. Kurang lebih garis besarnya sih seperti itu ya Pak Arjo kalau yang dari saya. Jadi nggak bisa bilang pribadi jelek, PT baik, nggak juga. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi lebih bijaknya kita lihat mana yang apa namanya, mana yang lebih cocok sama kita gitu. Karena bisa jadi gini, kalau misalkan nih, anggap deh Pak Arjo punya saudara. Saya nggak tahu sih, saya bikin asumsi sendiri aja sebagai sampel. Terus oke nih, misalkan anggaplah Pak Juanda ini adalah saudaranya Pak Arjo. Ya, bikin PT. Terus dapat nih penghasilan masuk dari kosan 30 juta. Ya. Karena Bapak pakai PT, berarti kan harus keluar bayar pajak juga, pajak penghasilan. Ya kan? Nah, pajak penghasilan kos salah satunya adalah masalah pajak sewa.
ya, pajak sewa kenanya 10%. Nah, di sana Pak Arjo karena mengerti Pak akan kena pajak, Pak Arjo nggak ada masalah. Tapi Pak Juanda kagak ngerti. Dia taunya terimanya berapa? 30 juta. Terus Pak Arjo jelasin ke dia, ini duit yang masuk tuh cuma 27 juta loh. Bukan 30 juta loh. Terus 3 jutanya kemana? Terus Pak Arjo jelasin, ini bayar pajak. Ngapain lu bayar pajak, bro? Nah, gitulah kurang lebih lah, ya kan? Karena si Bu Juanda ini nggak ngerti, gitu. Nah, jadi makanya menurut saya, sebelum menentukan mau masuk PT atau pribadi, ada baiknya didiskusikan dulu, gitu. Kalau misalnya memang ada keluarga lainnya, gitu ya. Jadi dicari keputusan bersama yang memang disepakati dan mereka juga tahu resikonya apa. Kalau misalnya masuk PT, oh berarti harus ada pembayaran ini dan lain-lain. Dan operasional cost-nya juga pasti akan lebih ngejelimet lagi kalau pakai PT karena sudah bikin pembukuan dan lain-lain. Nah, kalau kosannya cuma kecil, menurut saya kurang worth it. Tapi kalau memang mau main besar, sampai ya mungkin mau bikin kayak manajemen hotel, kayak misalkan kayak saya nih, bikin manajemen kos, kita lebih prefer pakai PT. Kenapa? Karena kapasitasnya gede yang akan kita kembangkan. Tapi kalau yang untuk kosan saya pribadi, saya pakai nama pribadi. Tapi kalau yang untuk klien, yang untuk kita kongsian partner, itu saya biasanya kan pakai PT. Kenapa? Karena tujuan plan-nya beda, financial plan-nya. Jadi cara mainnya juga beda yang kita sepakati, seperti itu. Ya, paling kalau dari aku sih gitu dulu ya Pak Arjo ya. Tapi ini Pak, kalau menurut peraturan sekarang kan untuk menjalankan PT kan bisa cuma 1 orang gitu dan segala macamnya tuh sejak Omnibus Law kan sudah dipermudah. Apakah nanti bahkan sekarang kan UMKM pedagang-pedagang kecil tuh malah didorong untuk punya PT sendiri supaya hitungannya juga lebih jelas. Bukannya malah lebih bagus dengan cara itu Pak, karena memang yang pasti kita jadi lebih transparan kan dan nggak kemungkinan dikejar-kejar sama petugas juga. Jadi hidup lebih tenang lah istilahnya gitu, nggak ada utang. Dan memang sebagai warga negara kan memang harus bayar pajak gitu. Itu pertama. Kedua, soal yang mafia tanah itu juga sekarang kan udah ada sertifikat tanah elektronik kan Pak. Apakah dengan itu jadi lebih aman? Jadi yang biasanya cuma kertas nanti dialihkan ke elektronik, apakah itu suatu kewajiban sekarang? Plus minusnya seperti apa? Itu ya Pak. Jujur sih ya, untuk 2 pertanyaan ini saya nggak bisa jawab karena di luar kapasitas saya. Tapi yang pasti sampai hari ini, kalau saya, sertifikat saya semua masih yang belum elektronik, gitu. Dari pihak bank juga belum ada tim legalnya yang bilang harus dipindahkan ke elektronik. Jadi kalau masalah apakah akan lebih baik dengan PT dan kebijakan dan lain-lain yang ada, saya nggak bisa jawab karena kapasitasnya di luar kita. Tapi yang sudah punya PT biasanya lebih memahami, Pak. Gitu aja. Ya, jadi saya nggak berani jawab ya, karena itu di luar kapasitas saya. Tapi yang ingin saya garis bawahi juga, bukan berarti kita pribadi kita nggak bayar pajak, Pak. Itu juga salah. Karena pribadi itu bayar pajak. Kayak saya bayar pajak atas nama pribadi ada. Termasuk kita jadi public speaker, jadi trainer, kita bayar pajak juga. Ada kena pajak penghasilan juga. Potong dan pajak, bahkan, bro. Ya, dan bahkan pajak speaker itu lebih gede. Kita dipotong setiap kali jadi trainer itu up to 25%, Pak. Kenanya progresif di saya. Gitu. Jadi jangan punya mindset bahwa kalau orang pribadi nggak bayar pajak. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Gitu. Jadi baik, karena secara hukumnya, setiap orang yang punya penghasilan dan menjadi warga negara ataupun mempunyai penghasilan di negara Indonesia, itu wajib membayar penghasilan pajak. Atau kita biasa sebut sebagai PPh. Jadi casing-nya mau perusahaan, mau pribadi, itu hanya bentuknya aja. Tapi penghasilannya itu akan tetap kena pajak. Dan pajak itu akan disesuaikan dengan lini usahanya ataupun kriteria usahanya. Nah, jadi kalau untuk masalah ini lebih detailnya nanti Bapak coba konsul ke notaris ataupun ke konsultan pajak karena itu ranahnya mereka yang lebih memahami karena itu bukan ranah saya. Jadi saya takut juga kalau salah jawab. Tapi sepengetahuan saya dan yang saya lakukan walaupun pribadi kita tetap bayar pajak Pak gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari Bang Yan. Bang Yan juga udah ada angkat tangan dari tadi nih ya. Silakan Bang Yan. Ya, malam Bro Iwan. Pertanyaan saya nomor 1. Bang Yan yang developer properti bukan sih? Yang di Bandung bukan ya? Bukan. Itu Yan Priyatna.
bukan Itu kan? Kang Yan. Oh, beda ya, beda. Soalnya kenal Kang juga Yana yang itu. itu. Nah, gimana? Ya. Pertanyaan saya nomor 1, ini kan kos-kosan juga bisnis ya. Pertanyaan saya nomor 1 itu mengamankan cash flow untuk tahun pertama itu bagaimana, dan plan B-nya itu bagaimana kalau 1 tahun itu nggak sesuai. Yang nomor 2, kalau masuk rekstrak di bank, ini kan kos-kosan bukan kayak bisnis manufacturer dan lain-lain. Pasti bank kan minta apa kita harus minta bisnis plan baru. Oh ini mau dibuat panti pijat plus-plus kan nggak mungkin juga ya. Menarik juga Pak. Rekstraknya bagaimana? Yang ketiga terakhir, bila semuanya tidak seindah cerita aslinya, namanya bisnis kan resiko. Harus ada plan B-nya sama exit-nya. Biasanya jual properti model kos-kosan agak gampang-gampang susah. Dijual kos-kosan, pasti orang ngomong, ini barang busuk, karena kosnya nggak laku, dan lain-lain. Nah ini gimana plan B-nya untuk exit-nya kalau cerita tidak seindah aslinya? Makasih. Nah ini menarik nih Pak. Saya juga ketemu banyak banget, tapi saya senang sih Pak. Justru saya perlu kompetitor-kompetitor yang cara berpikirnya seperti Bang Yan ini. Jadi rebutan propertinya dikit saingannya. Karena mindsetnya adalah barang busuk kan dibuang. Nah justru kita beliin barang busuk beginian. Yang di member KSI belajar itu adalah membeli barang-barang busuk. Jadi kalau di kita itu adalah kalau pakai istilah lebih mudanya, kita ini di KSI belajar gimana supaya bisa beli mobil bekas, kita permak, kita jual kayak harga baru. Itu yang kita lakukan. Jadi kita modif. Nah itu yang kita ajarin di KSI gitu. Jadi kalau ibarat lebih kasarnya lagi, kalau pakai ilustrasi, gimana supaya nih barang dilihat orang jelek. Tapi kita dengan kreativitas kita bentuk, mungkin kita poles, kita tambahkan beberapa action aksesoris, akhirnya orang tertarik sama produk ini gitu. Jadi produk mungkin ya kayak contoh misalkan banyak kan orang, aduh ngapain sih eceng gondok mah banyak di kali, tapi tahukah eceng gondok yang sudah dijadikan kreativitas itu harganya lebih mahal dibandingkan yang terpapar di kali. Nah itu yang kita kerjain di KSI. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau sudah akuisisi, ini juga saya nggak tahu sih yang ngajarin hal ini siapa yang mentornya. Tapi di KSI kita ngajarinnya semuanya sudah dihitung dan dianalisa sebelum kita ngambil. Jadi bukan kita sudah beli propertinya, kita baru pikirin kalau nggak laku gimana. Itu justru kebalik. Kalau di KSI nggak gitu. Di KSI itu kita ngajarin dihitung dulu. Makanya ada praktek lapangan dan kelas gitu. Kita hitung dulu harganya segala macam, termasuk potensial sama exit plan-nya itu sudah ditahu dan sudah diketahui dari awal, bukan setelah kita akuisisi. Gitu. Nah, banyak banget kenapa orang akhirnya lepas barang. Kenapa? Karena mereka salah. Gitu. Jadi nggak semuanya barang yang dijual itu adalah barang yang busuk, enggak. Ada juga karena ownernya nggak ngerti. Karena saya pernah bikin di salah satu video di YouTube, 80% orang yang jual properti adalah orang yang nggak ngerti bagaimana cara memasarkan sama mengelola properti cost-nya. 20% orang yang sukses main di bisnis properti cost karena dia bisa memilih dan mengelola serta memasarkan properti cost-nya. Jadi di bisnis properti sama jual beli properti itu dua hal yang berbeda. Kalau lu jual beli properti itu nggak perlu banyak seninya, cuman lu perlu belajar seni dagang. Tapi waktu lu masuk di bisnis properti cost, beda cara mainnya. Ada komponennya termasuk cara pengelolaannya. Jadi nggak semudah kayak orang bilang. Makanya saya suka bilang gini, waktu saya ikut seminar properti, saya punya ilmunya. Tapi ilmu yang saya miliki cuma di batas jual dan beli. Saya ngerti cara transaksi, saya ngerti cara akuisisi, saya bisa cari barang murah, saya bisa cari funding kredit. Tapi waktu disuruh gimana pasarin kosannya supaya laku, nah itu nggak ada ilmunya. Saya belajar di lapangan. Gitu. Kenapa? Karena itu komponen ilmu yang berbeda. Padahal di bisnis property cost, lu baru bisa dibilang punya passive income dan punya income kalau kamar kos lu kesewa. Bukan waktu lu beli akuisisi property cost. Gitu. Jadi kalau lu cuma beli, lu baru masuk di level jual beli dan transaksi. Don. Belum masuk ke level yang lainnya. Makanya di KSI itu ada 5 level. Termasuk kayak renovasi, upgrade cost, memilih cost, rebuild ulang,
ya kan, terus marketing, bikin sistemasi dan lain-lain. Nah, itu yang kita ajarin juga di KSI. Nah, jadi kalau Bapak bilang perlu pengajuan kredit, harus bikin plan bla 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 bla. Jujur sih, saya sampai hari ini udah main di properti nggak ada pakai kayak gitu. Itu cuma berlaku kalau kita main di dunia developer. Ya mungkin ini lebih cocok yang jawab tadi Pak siapa ya, Pak Yosef, Pak Frans ya tadi ya. Frans, ya. Yang main di developer. Mungkin kalau Pak Frans masih ada, mungkin Pak Frans bisa bantu. Jadi kalau waktu saya belajar di BTN, kalau kita mau bikin developer, kaplingan, perumahan, itu memang benar harus bikin plan-nya. Strategi marketing kita mau canvassing atau apa segala macam. Terus plan jualnya berapa, marketnya siapa, berapa banyak, terus modal bangun berapa, RAB dan lain-lain. Itu benar. Buat kredit, buat akuisisi properti cost, itu nggak perlu begituan, Pak. Nggak pakai. Karena dia nggak akan ngeliat gituan. Yang dia lihat adalah kapasitas keuangan Bapak saat ini. Bukan Bapak beli kos-kosan, nggak ada. Makanya jadi kalau ada yang bilang, ngajarin di luar sana, pokoknya pakai aja, nggak pakai angsuran dan lain-lain, lu nggak ada modal, siapa aja bisa. Itu totally, kalau menurut saya, nggak tepat. Jadi saya nggak mau bilang bullshit, tapi nggak tepat ya. Nah, terus masalah restruktur kredit. Saya juga ada ngajuin restruktur kredit. Tapi restruktur kredit yang saya ajukan berbeda. Jadi banyak juga trainer properti yang bikin restruktur kredit dan mereka bangga kreditnya diperpanjang. Kalau buat saya sih, ya mungkin karena beda kali ya financial plan-nya. Kalau saya financial plan-nya adalah saya nggak mau banyak hutang. Pengen hutang cepat lunas, gue nggak punya hutang lagi, passive income gue masuk semua. Nah, passive income itu jadi bankernya gue nggak usah pakai bank lagi karena gue udah punya mesin uang sendiri. Nah, itu financial plan-nya gue. Tapi ada juga orang yang punya financial plan, pokoknya ngutang aja, pokoknya sampai seumur hidup. Nah, ada juga yang punya financial plan gitu. Kalau gue nggak masuk ke sana. Jadi restruktur kredit yang gue pakai adalah bagaimana supaya waktu gue pindah, cicilan gue mengecil. Bukan hutang gue bertambah banyak. Nah, ada mentor juga yang gue nonton videonya, dia ngutang, cicilannya mengecil, tapi jangka waktunya bertambah. Itu kalau di total utangnya makin banyak. Nah, kalau gue sih nggak akan ngelakuin itu. Gue lebih milih waktu utang gue berturun, bunga gue lebih kecil. Itu yang gue ambil. Jadi restruktur kredit sendiri menurut gue banyak hal ya. Dan waktu gue ngajuin itu, gue nggak ada diminta financial plan lo apa, apakah kosan ini akan dibuat panti pijat dan lain-lain. Nggak ada. Kenapa? Karena bank nggak ngelihat dari properti cost-nya. Bank itu melihat keuangan lu dari keseluruhan. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya, gue nggak tahu sih ada orang bank atau enggak ya. Kalau biasa orang banker gue pribadi akan kasih tahu, kita akan kasih kredit ke seseorang itu bukan karena bisnis dia yang di masa depan, tapi apa yang dia kerjakan dan dihasilkan di saat ini, itu yang akan dinilai. Jadi kalau lu mau restruktur kredit pun, ya kalau ini yang gue tangkap ya dari kita ngobrol sama banker aku pribadi, itu adalah income gue saat ini nggak cuma dari kosan, ada beberapa lini bisnis lainnya. Tapi ya kosan ini menyumbang 30-40% income gue saat ini karena gue lumayan gede di sini. Nah, jadi kalau dibilang apakah bank nanya waktu gue ngajuin restruktur akan di-exitin apa nih kosannya? Nggak ada, kosannya tetap jadi existing gitu. Tapi kita yang memindahkan gitu. Memindahkan dalam arti adalah mentransisikan di mana nih kosan ini bisa kejual. Karena kita nggak ada plan buat jual aset gitu loh. Jadi kalau saya yang pribadi, aset saya semua pribadi nggak ada yang saya jual. Yang asetnya biasa saya jual adalah aset investor. Jadi investor bilang suruh exit, mau jual, butuh dana. Mereka misalkan anaknya mau kuliah, ada yang berobat segala macam, minta tolong dibantu jual. Ya udah kita bantu jualin asetnya mereka. Ada yang mau, ya kita lepas. Pokoknya masuk harganya kita tanya ke investor, investor cocok, ya udah kita exit. Selama nggak cocok, mereka pakai kita pengelola, kita kerjain. Kalau nggak cocok, ya udah kita juga nggak kerjain. Kita cuma bantu, ya ada yang mau kita bantu tawar-tawarin aja gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak pernah beli aset dan saya lepas nggak. Kalau saya nggak pernah mau ngelakuin ini. Kalau saya sudah beli, saya pastiin yang saya beli itu pasti bisa saya kembangin. Jadi dari awal saya sudah tentuin. Jadi bukan sudah berjalan, saya baru tentuin saya mau gini segala macam exit plan. Kalau misalkan mindset-nya masih seperti itu, berarti ilmunya masih kurang. Harus ditambah lagi. Ya kan? Mungkin dirubah cara mindset-nya. Gimana sebelum beli, sebelum akuisisi, sudah memprediksi dulu. Kalau saya di KSI ngajarin ke teman-teman,
selalu ngitung the worst case-nya. Kalau misalkan sampai nih, analitik lu salah, analisa lu salah, dan lu harus nombok cicilan segini, lu bisa nggak? Misal, kredit nih, cicilannya 20 juta. Selama ini kosan lu lancar, lu dapat 25 juta, cicilan lu ketutup. Nah, tapi one day somehow kena pandemic, income lu jadi 5 juta, lu harus nombok 15 juta. Nah, angka 15 juta itu angka sudah muncul dari sebelum kita beli akuisisi properti, dan sudah muncul sebelum kita kena pandemik. Jadi di KSI itu udah menghitung sampai sana. Kalau sampai kosannya kosong, total, nggak ada income, bisa nggak kita cover? Jadi cara mainnya beda, Pak. Saya nggak ngerti ya di seminar lain seperti apa ngajarinnya. Tapi di KSI kita nge-plan kapasitas keuangan itu sudah sampai future. Kalau sampai collapse, gimana? Jadi bukan udah ngambil collapse baru mikirin, udah telat, Pak. Kalau menurut saya itu kayak, ini mirip nih ya, yang sering dipakai orang asuransi adalah, lu udah kecelakaan, lu udah sakit, lu baru sibuk nyari asuransi. Nah, mirip kayak gitu kasusnya. Jadi sudah kejadian, lu baru cari asuransinya, telat. Justru kita sudah berpikir dulu, amit-amit nih kalau misalkan kena sakit ini, waduh bisa keluar biaya sekian, gaji setiap bulan sekian, nabung sekian. Ini kalau kena penyakit ini minus duitnya. Nah, gimana supaya minus ini nggak kena? Ya udahlah gue masuk asuransi, gue sisihin dikit biar bisa cover ini. Amit-amit kalau sampai ke depannya kena, duit ini aman karena sudah ada cover asuransi yang ngeprotek di sini. Itu sudah direncanakan dari awal kalau di kita. Gitu. Jadi bukan sudah nyemplung baru pikirin. Kalau menurut saya kurang tepat. Ya, saya nggak ngerti sih, Bapak mungkin sudah ikut seminar properti di tempat lain atau gimana, atau mungkin wawasan yang sudah Bapak dapat akhirnya membentuk mindset tersebut. Tapi kalau di kita nggak pernah ngelakuin itu. Karena kalau kita sudah ngitung dari awal, itu kita udah hitung sampai the worst case-nya. Jadi sudah sampai minusnya dulu. Kalau misalkan nombok, bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya udah berarti properti ini jangan diambil. Cari yang lain. Oke. Gitu. Bro, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bro, dari Bro Indra ya. Bro Indra nanya nih, ya, apakah tadi sudah dibahas aspek-aspek perpajakan kos-kosan yang terbaru, Bro? Ini menjadi ranah lu atau gimana nih? Nggak ada, gue nggak bahas sih. Itu harusnya dari gelar sih dia lebih paham lah. Gelar dia udah certified financial planner kok. Gue nggak ada gelar malah. Harusnya Pak Indra lebih paham. Tapi kalau di kita sih untuk perpajakan kos biasanya kena PB1 10%, kena PPh final sewa 10%, total 20%. Gitu. Selain itu nggak ada Jadi, lagi yang lain? nggak ada. Tapi balik lagi kalau PB1 ini tergantung kotanya. Kayak di Malang ada kebijakan kalau lu ya pemilik stay satu gedung, maksudnya kosan lu di lantai 2, lu stay di lantai 1, lu nggak perlu bayar pajak PB1. Oh. Jadi masing-masing kota beda-beda sih. Ini dicek aja sih ke Pemda setempat di Pemdanya seperti apa. Oke. Sip. Thank you, Bro, atas penjelasannya. Kalau Bapak teori dapat gelar, saya praktisi dapat gelar apa, Pak? Bisa sama teman di semua ya. Thank you, Bro Iwan, atas sharing-sharingnya luar biasa banget dan banyak banget insight-insight baru yang kita bisa dapat di sini, khususnya di dalam property cost. Dan sekali lagi gue ucapkan thank you. Oke? Iya. Oke, nanti kalau misalnya gini, Bro, kalau misalnya teman-teman mau belajar atau mau jadi member nih di KSI ini, gimana caranya, Bro? Oh, kontak ke admin aja, nomornya 0878 82144118. Nanti bisa ke tim aja sih. Nanti mereka boleh diketikin di kolom chat, Bro. Boleh. Ya, kalau mau join ke sini pastiin memang sudah mau serius cemplung di bisnis property cost. Kalau cuma pengen tahu dan belajar, saran saya nonton di channel YouTube saja sudah cukup dan itu nggak perlu bayar gitu. Jadi sayang gitu. Karena kalau misalkan sudah invest ke sini lumayan investasinya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan belum serius dan belum mau nyebur totali, mendingan saran saya nonton YouTube aja. It's okay. Karena di situ juga kita share cukup banyak. Oke, siap. Thank you, Bro ya. Sama-sama, thank you. Gue akan melanjutkan sedikit pengenalan tentang iCommunity juga buat teman-teman yang lain. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa sih iCommunity itu, saya jelaskan sedikit lagi ya. Oke, nah teman-teman ya, bagaimana
jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda. Nah, pernahkah teman-teman mengalami masalah-masalah berikut nih? Ya, pertama misalnya tidak memiliki modal besar untuk mengembangkan bisnis, atau tidak memiliki produk unggulan untuk dijual, tidak memiliki pengalaman untuk berbisnis, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, dan tidak memiliki skill untuk mengembangkan bisnis. Ya. Dan jika teman-teman pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka nggak perlu khawatir teman-teman dan nggak perlu sedih ya. Kenapa? Karena teman-teman nggak sendirian. Sebab masalah di atas itu terjadi pada sebagian besar pebisnis teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga sudah melakukan nih segala macam usaha, seperti misalnya ikut seminar motivasi, kayak tadi Bro Iwan bilang ya, udah ikut seminar di mana-mana gitu ya, atau udah ikut kelas workshop sana sini gitu, atau ikut sudah berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai pasar-pasar, tapi belum bisa menyelesaikan masalahnya. Maka teman-teman wajib mencoba cara yang satu ini. Yaitu apa teman-teman? Yaitu adalah kolaborasi, ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki, ya. Karena mungkin teman-teman apa yang sudah Anda lakukan saat ini itu baik buat pertumbuhan diri sendiri, tapi ya kalau Anda ingin besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis teman-teman, ya. Nah, ini memperkenalkan iCommunity, ya. Ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join ke dalam iCommunity ini. Nggak usah kayak begitu, tinggal wah. Oke. Nah, pertama ini adalah valuable community, teman-teman, komunitas yang berharga. Yang kedua adalah teman-teman bisa mendapatkan quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Ya, kenapa demikian? Karena teman-teman, Anda akan mendapatkan akses networking, akses learning, dan akses untuk berkontribusi. Yaitu disebut sebagai valuable community. Sedangkan quality leads, di sini teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, di sini teman-teman nggak perlu biaya iklan, karena kita di sini bekerja berdasarkan word of mouth, dari mulut ke mulut, ya, berdasarkan referral, referensi teman-teman, ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan banyak sekali konten premium untuk mengupgrade skill Anda. Nah, bagaimana iCommunity ini bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional, teman-teman? Kita sudah punya sistemnya dan kita sudah punya 6 kegiatan utama ya di dalam platform iCommunity ini. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ya, ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum yang juga belum jadi anggota. Itu adalah event yang kita lakukan malam ini, teman-teman. Ya, event malam ini disebut ILC dan it's free, teman-teman. Totally free untuk anggota dan umum. Ya. Yang kedua adalah iCommunity Business Meeting. Ya, ini adalah event business meeting rutin untuk sesama anggota, khusus anggota yang akan diikuti maksimal 10 sampai 15 peserta untuk melakukan business matching. Ya, jadi teman-teman sesama anggota 10-15 orang saling berkumpul baik online ataupun offline untuk mengetahui bisnis masing-masing, teman-teman. Ya. Yang ketiga adalah iCommunity one-on-one meeting. Jadi kita yakin bahwa kolaborasi itu akan tercipta kalau sudah terjadi pemahaman secara one-on-one, secara pribadi masing-masing ownernya, seperti itu ya. Yang keempat, iCommunity refer a business, ya. Jadi sesama anggota kita juga di sini saling mereferensikan bisnis anggota lainnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam iCommunity, jangan menjadikan member sebagai target jualan Anda, ya. Tetapi jadikan member sebagai tempat untuk Anda berkolaborasi. Kenapa? Karena kalau Anda cuma masuk ke dalam komunitas untuk menembak anggotanya sebagai target jualan, Anda hanya akan dapat peluang 50-50, ya. Entah itu dia menerima atau nolak. Biasanya kalau nolak, Anda langsung diblok sama member-member yang ada di anggota tersebut. Nah, tetapi teman-teman, gandeng mereka, gandeng para anggota untuk berkolaborasi. Bayangkan kalau Anda punya 10 orang yang mereferensikan bisnis Anda, maka Anda punya 10 channel untuk menjual produk Anda, dibanding Anda hanya nembakin satu persatu member-member yang ada di komunitas.
Yang kelima adalah kita juga bisa mengadakan iCommunity Company Visit. Jadi kita setiap sebulan sekali akan berkunjung ke perusahaan-perusahaan ya untuk belajar dari perusahaan-perusahaan yang established. Kita sudah membuat list ya selama 2022 nanti perusahaan-perusahaan mana saja yang kita akan kunjungi, dan ini khusus untuk anggota. Dan yang keenam adalah iCommunity Business Summit. Ini adalah acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan di dalam komunitas. Ya. Nah, jadi teman-teman, di iCommunity itu kita punya 3 macam membership, ya. Ada guest, ada basic, dan ada yang pro. Nah, kalau guest itu biayanya gratis, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bergabung dengan iCommunity dengan biayanya gratis. Fasilitas yang didapat, teman-teman bisa mengikuti ILC dan bisa mengikuti 1 kali online meeting per bulan. Ya, kalau basic biayanya cuma Rp250.000 per tahun, ya, bisa mengikuti ILC, online meetingnya 5 kali, offline meetingnya 1 kali. Ya, kalau yang pro dengan biaya 2,4 juta per tahun, teman-teman bisa mengikuti ILC, unlimited, pertemuan online dan offline, teman-teman bisa melakukan one-on-one meeting, teman-teman bisa melakukan refer a business, bisa mengikuti company visit, dan bisa menjadi host. Nah, host ini juga sangat luar biasa, karena kita ciptakan host ini untuk membantu teman-teman mendapatkan leads ya. Jadi host ini akan mendapatkan banyak sekali leads dari iCommunity. Kenapa? Karena iCommunity yang akan melakukan marketing, teman-teman. Ya, iCommunity akan memasang iklan-iklan baik di sosial media, di spanduk, di surat media online dan segala macam untuk mendatangkan traffic. Dan host inilah yang akan mendapatkan leads-nya tersebut, bukan iCommunity-nya, tetapi host-nya yang akan mendapatkan leads tersebut, teman-teman. Ya. Nah, dan semasa pre-launch ya, khusus untuk pro member ini, teman-teman bisa mendapatkan 6 bulan additional membership ya bagi yang mendaftar sebelum 15 Januari. Karena Pak, kita akan launching ini di bulan Februari, teman-teman. Ya. Dan khusus untuk 50 pendaftar pertama ya yang mendaftar pro, foto profil dan logo perusahaannya akan tayang di billboard. Ya, kita sudah memblok 10 titik billboard untuk launching iCommunity ya tahap kedua itu di 22 Februari 2022. Ya, jadi nanti foto ya dan foto Anda, produk Anda akan dibuatkan seperti ini dan akan ditayangkan di billboard ya di Videotron yang sudah kita sewa, teman-teman. Kita sudah kontrak untuk Videotron sebanyak 10 titik di Jakarta dan Tangerang. Jadi isinya kurang lebih seperti ini, nama Anda, perusahaan Anda, member of iCommunity, dan produk Anda boleh tampil di Videotron. Oke? Oke, dan bagaimana untuk mendaftarkannya? Saat ini masih dalam tahap pre-register ya. Jadi teman-teman bisa WA ke saya di 0818 698033 ya. Platformnya sendiri dan sistemnya sendiri akan siap dan launching pada bulan Februari 2022, teman-teman. Oke. Nah, demikian teman-teman pengenalan tentang iCommunity ya. Dan sebagai penutup terakhir saya akan umumkan minggu depan kita akan belajar lagi dari pakar ya. Pakar dunia perkartu kreditan ya. Yang akan di-sharingkan oleh Bapak Roy Sakti, brother kita juga. Beliau akan membahas kartu kredit sebagai sarana permodalan di dalam bisnis. Dan it's free, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini, bisa menggunakan link Zoom yang sama yang teman-teman gunakan pada malam hari ini, teman-teman. Ya. Nah, demikian teman-teman sharing-sharing dari kita. Sudah jam 9. Mungkin saya undang teman-teman untuk buka kamera dan buka mic-nya ya untuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Bro Iwan ya, sambil kita juga mau terima kasih Bro Iwan. foto bersama nih ya, kita foto bersama juga ya. Kita ucapkan sama-sama thank you Bro Iwan. Thank you Bro Iwan. Mungkin kita boleh foto bersama ya, teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dalam hitungan, jangan ada yang chat dulu ya. Kita akan foto 1,
Mana nih? Bro Iwan udah ada ya? 1, 2, 3. Thank you semua. Sebentar, ada chat. Jangan chat dulu ya, 1, 2, 3. Oke, thank you semua atas waktunya pada malam hari ini. Dan Thank you kita semuanya. ketemu lagi minggu depan. Bye. See you. Malam. Thank you semuanya. Sehat dan sukses selalu. Thank you semua.